Bang, kau sampai kapan sih dibodoh-bodohin sama ustadzmu, Bang? Bentar ya, Bang ya. Aneh kakak Kalau ini. kamu, jangan kamu bilang aneh. Kamu mengklaim Allah mau menciptakan langit dan bumi ini abad 7 aja aku nggak tersinggung. Bang Dada, Bang. Nggak ada otakmu, Bang. Entah kapan terakhir kali kau pakai otakmu, Bang. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim, di mana di dalam diskusi ini Muslim mengklaim bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Pula lah kau nama Oh, kau ini kayak kakak. pacarku Indra. Hah? Baik-baikin lah. Masa iya? Silakan Mas Indra. Apa sih Islam judulnya? Kristen. Hah? Islam. 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 Silakan, ada yang mau ditanyakan, Mas? Apa ya yang mau tanyakan? Kok Akta mau mualaf judulnya? Oh iya, Agatha mau mualaf. Itu nanya loh. Kamu mau jadi mualaf? Tapi tengok-tengok dulu. Jadi mualaf itu kira-kira untungnya apa sih? Boleh lah kalau menguntungkan. Kalau menguntungkan sih, tergantung dengan keyakinan menguntungkan atau tidak. Kalau memang Tapi dia punya biasanya jadi keyakinan, mualaf itu untung nggak sih? ya makanya tergantung dengan kepribadian masing-masing, Kak. Loh enggak lah. Masa Allah itu nggak menawarkan keuntungan gitu biar orang banyak yang nyembah dia gitu. Ya Allah itu kan Allah itu kan yang menciptakan semua isi dunia ini tanpa terkecuali. Kata Dia tidak siapa? lah. Dia itu tidak butuh dengan hamba-hambanya. Justru yang dia butuhkan itu hamba-hambanya yang membutuhkan dia. Kan Allah gitu. tidak membutuhkan hambanya. Ya tidaklah. Oke, Makanya baik. kita hidup di atas Oke, dunia kita ini. buktiin ya. Kira-kira tanpa Muhammad, Allah dikenal nggak? Allah itu walaupun tanpa Muhammad itu memang sudah dikenal karena dia pencipta alam semesta. Sebelum adanya Oke. Nabi Muhammad, Allah itu udah ada. Oke, kalau kamu mengatakan tidak ada Muhammad, Allah itu bisa dikenal. Saya tanya, siapa yang udah beragama Islam sebelum abad ke-7? Loh Kak, kalau dalam sejarah ya, semua nabi utusan Allah itu Nggak ada di dalam semuanya sejarah. Bang, semuanya di dalam itu beragama sejarah. Islam. Sekarang gini Bang, kalau kamu ngomongin sejarah mana yang mengatakan Isa itu agama Islam? Sejarah mana? Kecuali Isa itu sejarahnya ada Islam toh. Gini loh, Isa itu kan utusan sama dengan sekelasnya dengan nabi ya. Bang, Seorang utusan, fokus Kak. dulu tadi kamu mengatakan Allah itu tidak bergantung kepada makhluknya atau hambanya, ya kan? Sekarang saya tanya, Allah SWT, ya, Allah SWT dengan agama Islamnya itu, siapa yang udah mengenal dia di abad ke-5? Gak usah dulu ke Isa, abad 5 siapa yang udah beragama Islam yang udah nyembah Allah? Nggak, gini saya lurusin. Dari manusia pertama kali diciptakan Allah dan diturunkan ke bumi, itu orang semuanya itu Islam, Kak. Ya, Islam. Kalau Ada gini Bang, zamannya. kita pakai logika ya. Kita pakai logika karena kamu udah ngomongin sejarah. Ya. Siapa keturunan Adam yang udah beragama Islam? Semua keturunan Adam itu beragama Islam sebenarnya. Kalau Bang, Adam. sebentar ya Bang. Ini Iya. pakai otak ya Bang. Kita pakai otak ya Bang. Kalau memang semua keturunan Adam itu beragama Islam, kenapa abad 1 nggak ada agama Islam? Saya tanya.
Kenapa di abad 1 murid Yesus itu nggak ada yang agamanya Islam? Sekarang gini, Ya? itu kan pada zamannya Yesus, sebenarnya agama Yesus itu aslinya adalah agama Islam. Kenapa nggak agama Di mana Islam? dalilnya? Di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya Hah? agama Islam? Di mana dalilnya abad 1 itu Yesus itu beragama Islam? Bang, semua orang yang ngikutin Yesus itu nggak pernah disebut Islam. Kok bisa-bisanya kau bilang Yesus itu beragama Islam? Kami aja nggak ogah dibilang Islam. Jijik. Ya, Jangan kalau kamu ngarang, orang Bang. Jangan ngawur, Nggak, Bang. Gini. Kamu orang itu Astagfirullah. sebenarnya salah memaknai. Kitab Taurat aslinya itu adalah Mana lah sama kitab dengan aslinya? Mana? agama Mana? Tunjukkan di sini lah. Janganlah ngomong kosong. Cari aja di Bible. Mana? Cari aja di Bible. Yang kamu ikutin, Kalau kau yang- bilang cari di yang- Bible, maka kau harus beragama Kristen. Kalau kau bilang kau Islam, beriman kepada ini, kenapa kau nggak belajar ini? Itu kan logikanya. Sementara yang pegang Bible itu orang Kristen, bukan orang Islam. Orang Islam itu pegangnya ini Quran. Bang, jangan ngebodohin dirimu lah, Bang. Kasian loh saya. Kok ngeri kali kau bilang Yesus itu Islam. Jijik pula aku. Saya ngikutin Yesus. Saya aja nggak mau dibilang Islam. Cari di Bible. Ya iya. Karena di sini memang nggak ada apa-apa. Ini nggak tahu apa-apa di sini. Ya. Jadi cacat logika kamu dengan mengatakan tanpa makhluknya, tanpa hambanya, Allah itu bisa memperkenalkan dirinya. Tadi kamu bilang Allah itu tidak bergantung kepada makhluk. Tetapi Allahmu itu cuman ada dikenal di sini. Dan ini semua ada karena Muhammad. Allahmu tidak akan dikenal tanpa Muhammad. Allahmu itu tergantung Muhammad. Muhammad bahkan nggak perlu tergantung sama Allah, dia itu bisa dikenali. Itu. Jadi kalau kamu mau mengatakan nabi-nabi sebelum Muhammad itu agama Islam, ya kamu saya aja nggak mau disebut Islam, saya ngikutin Yesus, enteng kali. Naik kau Agung, susah ngomong sama ayam panggang. Sini naik kau. Sini. Pakai logika ya, pakai akal. Di abad 1 aja nggak ada yang agama Islam. Abad 3 nggak ada yang agama Islam. Abad 5 nggak ada Islam. Abad 6 pun nggak ada Islam. Berani-beraninya kau bilang Yesus Islam. Ku karungi kau. Buktiin dulu. Mana? Faktanya nggak ada. Semua Tadi kau sendiri makhluk bilang. itu, contohnya ya, Yesus dulu kalau berdoa itu gimana dia? Menadahkan Berarti kalian tangan Kristen nggak? dong. Berarti kalian Kristen Bukannya dong. masalah Kristen. Bukannya masalah Kristen. Kitab Bang. Taurat, kitab Injil itu kan udah diturunkan oleh pada zamannya dulu, kakak. Siapa yang nurunin, Bang? Di mana dalilnya? Di mana Loh, dalilnya? Udah jelas-jelas Di mana dalilnya? kok. Udah jelas-jelas. Masa kakak nggak tahu? ini- Kakak kan pegang ini- Al-Quran, loh, kakak pegang saya Bible. kasih Coba tahu kau kakak ya. buka. Saya Coba kasih kakak tahu kau buka. ya. Ini baru ada di abad keempat gereja yang mengkanonnya. Baru Ya. ada di abad keempat. Berarti itu Abad keempat ini yang mengkanon gereja. Yesus itu nggak bawa berarti- kitab. berarti buatan manusia dong. Yesus itu iya memang. Buatan- Yesus itu nggak bawa buat- kitab. Nggak bawa kitab. Berarti itu buatan Yesus tuh memang nggak bawa para kitab. Makanya aku pengikut-pengikutnya, mau kan? nanya. Gini Bang, aku tanya kau ya Bang. Kalaulah Allah menurunkan Injil kepada Isa, mana kitabnya? Mana Injilnya Isa? Mana Injilnya Ya, Isa? kan memang nggak ada. Memang dulu awalnya kan nggak ada. Kamu tahu nggak? Waktu Yesus diutus menjadi nabi, itu memang tidak ada yang menulis. Itu kan cuma perkataan bahwa ada yang memberikan petunjuk kepada Nabi Isa untuk mengikuti ajaran-ajarannya, dan para muridnya mencatat. Ya ini yang kalian pelajarin itu seperti kitab Saya tanya Injil. Bang, saya Itu tanya Bang, sudah saya tanya. Isa rekayasa. diturunkan kitab nggak? Saya tanya, di Quranmu dikatakan Isa diturunkan Injil kan?
Iya. Betul? Mana benar. Injilnya? Mana Injilnya? Loh, kok kakak nggak pegang Injil? Gimana sih? Orang yang kalian pelajari itu apa? Kalau Allah menurunkan Injil, Injil itu barang bang, bukan perkataan. Kalau Allah menurunkan Injil, mana Injil Isa? Lu kamu aja nggak bisa jawab. Ya, bang, kau sampai kapan sih dibodoh-bodohin sama ustadzmu bang? Sampai kapan kalian ini ditipu kayak gini gobloknya tuh? Parah loh kalian ini. Hah? Kamu itu dari tadi ngomong ngaco loh. Kau percaya? Kau percaya Isa itu agama Islam, Yesus itu agama Islam? Di mana dalilnya? Abang kenapa sih nggak pakai otak? Dunia ini tahu bang, Islam itu baru ada di abad 7. Terus gimana ceritanya? Yesus itu beragama Islam, muridnya aja disebut Kristen, bukan disebut Islam. Kok ngeri kali kalian digoblokinnya kayak gini bang? Kalian mau sampai kapan sih jadi orang dungu? Hah? Kok kalian ini gila ya, nggak pakai otak loh kalian? Dikatakan Isa diturunkan Injil, mana Injilnya? Nggak ada. Terus kalian nebeng sama kitab orang Kristen. Waras nggak sih kalian ini? Tolonglah waras lah, ya. Kalian itu pakai otak kalian. Aku nih stres loh nengok kalian yang kayak gini nih, luar biasa. Asumsi kosong aja, narasi kosong. Ya, buktikan kalau Allahmu itu tidak tergantung sama Muhammad. Ternyata kau nggak bisa membuktikan. Bikin malu loh kalian ini. Saya bukannya emosi ya, sedih saya nengok kalian yang nggak punya otak. Kapan kalian pakai otak kalian? Terutama kau, Pauji, Rudi goblok. Pakai otakmu. Katanya Allah menjaga kitab-kitab sebelumnya. Mana kitabnya? Jangan nebeng sama orang Kristen. Katanya Allah mau jaga. Jagalah. Kok kalian nebeng? Nebengnya kitab orang Kristen. Gak tau malu loh kalian ini. Is. Otak gak sih bang? Pak, Yesus itu dilahirkan nggak? Itu bukan urusanmu. Cari dulu Iya, saya Allahmu kan itu. tanya, Yesus itu dilahirkan enggak? Cari Saya dulu tanya. Allahmu di abad ke-5. Kenapa Allahmu nggak ada di abad ke-5? Cari dulu. Allah itu Allah yang kami yakini ya. Siapa yang Allah menyembah kami Allah di abad yakini ke-5? itu Saya tanya, adalah siapa yang menyembah Allah di abad ke-5? Menciptakan langit dan bumi. Allah itu tidak bisa dilihat, tapi bisa. Itu klaim di abad 7. Itu klaim di abad ke-7, Bang. Itu klaim si Muhammad di abad 7. Kemana Allah menghilang di abad ke-5? Hilang kemana Allah dari abad 1 sampai abad 7? Kemana dia menghilang? Tolong bang, dicari Allahnya bang. Kenapa tidak ada yang bertuhankan Allah SWT di abad ke-5, abad ke-6? Tolong dong. Cari Allah. Kenapa ada masa patro? Kemana Allah hilang? Kenapa Allah itu baru ada di abad 7? Kak, Abad saya 5 mau nggak tanya, ada. boleh nggak? Itu doang sih potong gue ini. Jawab dulu pertanyaan gue. Bang, Duluan pakai mana nih otakmu, ya? Bang. Bang, pakai otakmu. Tolong dong, cari Allahnya. Yesus itu Nanya mulu. dilahirkan sama siapa sih Yesus itu? Yang kamu anggap Tuhan? Tanya Allahmu dulu itu gua. dilahirkan sama siapa? Allah itu tidak bisa tidak diperanakan. Allah itu esa, Allah itu satu. Dia tidak bisa Oke. beranak dan tidak pula Oke. diperanakan. Batu bisa beranak nggak? Batu bisa beranak nggak? Ya batu nggak bisa beranak. Sama sama Allah. Sama sama Allahmu. Ya nggak bisa kamu anggap nggak bisa kamu anggap sama dong. Kena ban lagi gua.
Anjay, ngeri banget. Tolong di tap-tap ya teman-teman ya. Sebentar gue cari akun dulu ya. Coba Pak, buktikan dulu Allah itu tidak tergantung sama hambanya. Silakan Pak, jangan lari dulu. Saya nggak mau lari-lari. Halo. Report we katanya. Janganlah di report. Orang ini lagi debat kok. Nggak ada akhlak kalian. Coba Pak, ya kamu pertahankan dulu statementmu bahwa Allah itu tidak tergantung hambanya. Coba silakan Pak Indra, buktiin dong. Allah itu dikenal sebelum ada Muhammad. Iya Silakan, benar. Pak. Benar. Berarti Allah mau tergantung Muhammad dong. Tidak tergantung sama Muhammad. Oke, jadi siapa yang memperkenalkan Allah selain dari Muhammad? Malaikat, Nabi Adam, manusia yang pertama kali Oke. diciptakan. Sekarang saya tanya, kau kenal Nabi Adam dari siapa? Dari dalam Al-Quran. Quran itu siapa? Perkataan siapa? Disampaikan kepada siapa? Al-Quran itu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya Al-Quran udah. itu adalah perkataan. Artinya Pak, artinya kau mengenal Adam itu dari Muhammad. Tanpa Muhammad bisa nggak ada ini Pak? Tanpa Muhammad bisa nggak ada ini? Adalah. Oke, Ada. mana Ada. Quran tanpa Muhammad? Iya, waktu zaman dulu kan belum ditulisin. Loh, kenapa Allah tidak mengutus yang lain, nabi lain? Kenapa hanya Muhammad? Kan banyak nabi yang lain. Nabi Muhammad kan nabi yang terakhir. Siapa? Siapa nabi yang bawa yang Quran? Saya Nabi tanya, siapa yang yang bawa lain. Quran? Yang diberi kitab Quran siapa? Ya Nabi Muhammad. Oke, kamu kenal Adam itu di mana? Memang ada di dalam Di Al-Quran. Quran. Kamu kenal Iya, Musa ada di di Quran. Quran. Kamu kenal Isa di Quran. Kamu kenal Yunus di Quran. Semua kamu kenal itu dari Quran. Jadi Iya, kamu itu mengenal semuanya itu dari Muhammad. Bahkan sampai Allahmu bisa dikenal itu dari Muhammad. Tanpa Muhammad, Allahmu itu nggak ada. Ya jelas ada lah. Oke, kalau tanpa Muhammad Allah itu ada. Saya tanya, di abad ke-5, siapa yang sudah menyembah Allah dengan agama Islam, dengan kitab Quran? Ya kan kitab Al-Quran kan diturunkan yang terakhir kakak. Sebelumnya. Kenapa nggak di abad ke-5 aja diturunkan? Bukannya Kenapa masalah di Allah abad itu kelima. sebentar. Sekarang gini, kita berpikir Loh, pakai logika jangan lari. ya. Ini pakai logika loh, Bukannya- kamu yang nggak pakai ini- logika dari tadi. Gini loh. Sebelum diturunkan kitab Injil, itu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Dan itu beda-beda untuk Oke, pembawaan. saya tanya, orang saya yang tanya, berikut. kamu kenal Kan gitu. kitab Taurat dari mana? Ya kan udah dijelasin. Dari Kitab Quran. Taurat. Ya, kamu kenal Taurat, kenal Zabur dari sini. Kalian beriman kepada Allah dan semua iman kalian itu dari satu sumber ini. Quran Iyalah, yang kenapa? dibawa Muhammad. Jadi Memang kamu dan Allahmu, semua nabi-nabi itu siapa yang kenalin? Muhammad. Allahmu tidak pernah memperkenalkan dirinya selain daripada Muhammad. Kamu kenal Isa itu dari Muhammad. Kamu kenal Ibrahim itu dari Muhammad. Kamu kenal Adam itu dari Muhammad. Semua sumbermu itu cuma satu ini. Tetapi kami bisa mengenal Yesus jauh lebih dari itu. Tanpa Alkitab kami bisa mengenal Yesus. Itu. Kenapa? Karena orang Kristen itu sudah ada sebelum ada kitab. Ya, ini logika. Sekarang gini ya. Sebelum Nabi Isa itu lahir, dilahirkan oleh Maryam, ya. Sebelum Nabi Isa itu lahir, agama itu sudah ada yang membawa. Contoh kayak agama Zabur tuh.
Terus yang di yang kitab Zabur ya. Bentar bang, saya baru dengar ada agama Jabur bang. Kok jangan bikin bukan, aku bukan. tertawa tengah malam dong bang. Jabur bang. Bang nggak demam kan bang? Aduh Gini, Tuhan, maksud 400 aku orang di sini gini. ketawa. Agama Jabur. Oh, bang, kau Nggak pernah gini. pakai otakmu nggak sih bang? Terakhir pakai otak kapan bang? Enggak, gini. Kita berdasarkan logika dulu dong ngomong. Kalau ngomong itu berdasarkan logika. Nggak usah kamu nggak usah mutung-mutung bayangi perkataan saya dong. Aduh bang, kok jangan ngomong logika lah bang. Mau berak aku bang, kok bilang ada agama Jabur bang. Tuhan, aduh Tuhan. Bang terakhir kali pakai otak kapan sih bang? Tolonglah bang, jangan kau bikin aku ketawa tengah malam di antara para kadrun-kadrun ini bang. Bisa bahaya, nggak bahaya tah. Enggak gini aja. Ya, saya ngurusin. Udah lah, nggak usah dibalik-balikan. Saya mau tanya sama kakak. Tuhan itu kak ya. Nggak usah dulu jauh-jauh bang. Enggak, gini. Kamu kenal kata Jabur dari mana? Saya tanya, kamu tahu kata Jabur dari mana? Kakak percaya nggak yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Kamu kenal kata Jabur itu dari mana bang? Saya tanya dulu, udah lupain aja itu. Loh? Kakak, kamu percaya nggak ada siapa yang menciptakan langit dan bumi? Yesus. Kok Yesus ya? Sedangkan Iya Yesus dong, aja belum suka-suka lahir. saya dong. Itu klaim Yesus di abad 1. Kau mengklaim Aneh. Allahmu di abad. Bentar ya bang ya. Aneh kakak Kalau ini. jangan kamu bilang aneh. Kamu mengklaim Allahmu menciptakan langit dan bumi ini abad 7 aja aku nggak tersinggung. Loh, saya mengklaim Yesus menciptakan langit dan bumi ini di abad 1, saya lebih tua. Kok kamu bilang aneh? Bang, Allahmu mengklaim dia menciptakan menciptakan langit dan bumi ini abad 7. It's okay. Kok saya mengklaim Yesus menciptakan langit dan bumi ini di abad 1 kok marah? Harusnya kau hargain dong. Allahmu aja abad 7 baru ngaku dia menciptakan lebih tua Yesus daripada Allahmu, kami nggak biasa aja. Enteng kali kau bilang. Aku justru ketawa kalau kau ngaku Allahmu menciptakan langit dan bumi di abad ke-7. Mau ngakak. Kakak, dengerin dulu, Geh. Yesus itu dilahirkan abad berapa sih? 1, kemanusiaannya. Kok kemanusiaannya? Wujudnya Iya. kapan? Wujudnya kapan? Allah itu wujudnya kapan? Abad 7. Lebih Ya kan, muda semua Allahmu daripada Yesus. Coba, saya tanya kamu, Allahmu itu baru ada di abad 7. Tuhan saya udah ada di abad 1. Tua mana? Kok bisa di abad 7? Jadi, Bang, secara logika, Allahmu baru mengklaim menciptakan langit dan bumi itu di abad 7. Itu pun kau tahu di Quran. Kau kenal Jabur aja dari Quran, dari Muhammad. Kau kenal Taurat aja dari Muhammad. Semua iman kau itu bergantung sama satu orang. Siapa? Muhammad. Kitab Al-Quran itu diturunkan di akhir kenabian, yaitu yang membawanya Nabi Muhammad SAW. Ini terakhir. Yang pertama siapa? Yang pertama kitab apa? Kitab Zabur. Mana Jaburnya? Cari aja di sana. Jadi abang mau bilang gini, aku punya mobil. Mana mobilnya? Cari aja, gitu kan? Itu maumu kan? Bot. Dadah bang, nggak ada otakmu bang. Entah kapan terakhir kali kau pakai otakmu bang. Gak nyambung loh. Coba kalian pikirkan. Asli kan? Kakak tengah malam gua. Cuman bunyi token lah yang menemaniku. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan serta mendengarkan bagaimana jawaban serta penjelasan-penjelasan dari Agatha terkait dengan klaim-klaim yang diberikan oleh Muslim. Nah, teman-temanku, siapakah yang menciptakan langit dan bumi?
kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu bingung untuk menjawabnya dengan jelas dan tegas, oleh karena firman Tuhan sendiri sudah berkata di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ini sudah menjadi jawaban yang sangat tegas dan sangat luar biasa. Oleh karena hal itu tertulis dengan jelas di dalam Alkitab bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang disembah oleh orang Kristen yang kemudian menjelma menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-temanku, bersyukurlah dan berbanggalah oleh karena engkau dan saya boleh mempercayai Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati.